back to my channel Sino Musik. Alhamdulillah setelah beberapa lama akhirnya saya udah bisa upload lagi karena ada beberapa kesibukan kemarin ya. Ya langsung aja sesuai judul, kali ini saya tidak akan membahas tentang tutorial gitar atau yang berhubungan gitar. Saya kali ini akan membahas tentang penggunaan ini, efek digital NUX MG400. Mungkin sekitar kurang lebih setahun saya menggunakan ini. Saya akan coba bahas penggunaannya, mulai dari penggunaan di rumah, di kamar, atau mungkin di studio, atau saat live di panggung. Saya akan suka dukanya, plus minusnya seperti apa. Jadi nanti mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman sekalian saat mau membeli atau sedang menggunakan NUX MG400. Baik, mungkin yang pertama langsung saja. Oke, yang kelebihan yang pertama atau plusnya yang pertama setelah saya menggunakan selama setahun. Jadi yang saya suka ini, yang pertama itu visualisasinya sangat menarik di aplikasinya di laptop ya, di desktopnya. Jadi visualisasinya sangat menarik. Di sini visualisasinya terlihat di sini ya. Jadi benar-benar real seperti pedal aslinya, misalkan kita atau ampli itu benar-benar real seperti ampli aslinya. Jadi kalau kita lihat di sini Soldano itu seperti ini, nggak sama persis enggak, tapi ya setidaknya bagi saya sebagai pemula ya itu bisa menggambarkan oh ternyata ampli Soldano seperti ini, atau mungkin Mesa Boogie, atau mungkin Fairman. Di sini ada beberapa itu hampir mirip dengan aslinya setelah saya searching gitu. Jadi ini sangat bagus menurut saya. Karena sebelumnya saya menggunakan efek hanya lebih banyak knob, bulat-bulat, terus on off gitu aja. Tapi kalau ini lebih real gitu ya. Kita juga bisa lihat misalkan kita pakai yang ini Tube Screamer TS808. Saya juga tadi udah searching itu ya, kurang lebih seperti ini, mirip dengan aslinya. Terus kemudian mungkin kita bisa lihat lagi apa ya, Flanger mungkin ya. Flanger ini dari Boss. Kita lihat ya, Flanger juga warnanya, gambarnya persis hampir sama seperti ini. Kemudian ada lagi apa ini, saya tadi Flanger delay. Kita lihat delaynya analog delay gitu ya, analog delay dari Boss juga, dan ya sama seperti ini. Jadi menarik. Kemudian tadi saya searching lagi yang digital delay dari Boss. Nah ini juga sama kan, hampir malah benar-benar sama persis. Jadi ketika kita sudah terbiasa di sini, kemudian kita di studio atau mungkin di panggung, kita lihat efek yang lainnya, kita itu mungkin efek ini, kita jadi nggak ngeblank banget itu efek apa. Jadi kita udah tahu karena itu udah terbiasa melihat visualisasinya itu seperti ini. Jadi imajinasi kita juga sesuai realnya, dan itu sangat membantu. Bagi saya sangat membantu. Itu bagus, nilai lebih kalau menurut saya ya. Oke, terus yang kedua itu ini masih touch-nya lebih leluasa ini ya, bisa digeser-geser, bisa kita pindah-pindah. Ini bisa noise gate-nya di belakang atau noise gate-nya di depan, itu bisa, dan itu sangat bagus. Jadi kita lebih bisa fleksibel, kita mau delay di belakang ampli atau mungkin PS-nya di belakang ampli, itu fleksibel banget, dan itu ya satu kelebihan sendiri bagi saya pengguna. Itu enak, suaranya benar-benar bisa sesuai dengan seperti yang pengen saya harapkan. Oke. Terus ini apa? Bisa dijadikan mini Stompbox. Ini di sini ada 4 tombol ya. 4 tombol ini buat preset naik turun. Terus ini bisa dijadikan mini Stompbox. Jadi misalkan kalau kita kan di studio atau di panggung, kalau terlalu banyak preset saya bingung sebenarnya. Preset ini, preset itu, saya malah lupa jadinya. Jadi saya lebih senang pakai Stompbox seperti yang dulu gitu ya, analog ya. Mungkin teman-teman lain ada yang lebih senang preset, itu selera aja sih. Kalau saya lebih senang saya bikin clean, terus mungkin di sini saya pakai untuk overdrive atau distorsi, kemudian di sini untuk delay.
jadi delay saat mungkin main melodi. Jadi tidak banyak tidak banyak pilihannya, harus pencet saja. Jadi sebenarnya ini juga masih kurang sih ya, tombolnya masih kurang. Sebenarnya mungkin ada, bisa kalau ada 3 atau 4 jauh lebih enak, bisa kita tambahkan lagi mungkin untuk booster, kita tambahkan lagi untuk yang lainnya, jadi bisa lebih variasi. Tapi kalau dua ini menurut saya udah cukup lah. Saya ada paling saya pakai delay, terus distorsi, terus berikutnya pakai preset. Kalau nggak pakai preset, pakai skin, karena di sini juga ada skin. Jadi skin 1 bisa pakai clean, skin 2 bisa pakai distorsi, kemudian ini saya tambahkan untuk delay dan satunya lagi untuk reverb. Jadi bisa lebih kaya lagi. Tapi setidaknya sangat membantu itu saat kita di studio atau di live itu, sangat membantu dengan model yang Stormbox seperti itu. Jadi nggak perlu harus menghafal presetnya, karena belum tentu pas kita main lagu, kalau preset kan naik turunnya harus tangga gitu ya, level ya, maksudnya 1, 2, 3, 4 gitu, nggak bisa langsung dari 5 ke 1, nggak bisa. Itu yang agak susahnya di situ. Jadi kalau kita butuh cepet, kayaknya lebih ideal pakai yang Stormbox gitu. Selanjutnya yang keempat yaitu ini di pedalnya ini ada lampunya, kelihatan ya, lampu ini sangat membantu sekali, apalagi saat kita sedang di studio atau sedang di panggung. Ini membantu sekali, jadi kita bisa tahu oh ini nyala aktif, delay ini nyala. Mungkin kita saat menggunakan Stormbox kita aktifkan delay atau kita matikan. Ini sangat membantu, betul. Ini sangat membantu sekali dengan kondisi yang kita berdiri, kita jalan, kita keliling itu ya di bawah ya. Ini sangat membantu. Ini saya sebelumnya menggunakan efek yang sebelumnya saya pakai tidak ada lampunya, dan itu kurang informatif. Tapi dengan ada lampu ini sangat membantu. Terus yang kelima, selama penggunaan kurang lebih 2 jam, 2-3 jam saya menggunakan ini, dan alhamdulillah aman, tidak ada masalah, tidak ada error atau tidak ada hang atau apa, tapi aman. Jadi worth it lah buat dipakai buat mungkin manggung di cafe yang durasinya mungkin 2-3 jam, itu bisa banget. Apalagi mungkin istirahat sebentar, matiin terus nyalain lagi, itu worth it, bisa. Baik, setelah itu kita sudah plusnya, sekarang kita ada minusnya ya. Minusnya itu yang kalau saya rangkum ada 3. Oke, baik, yang pertama itu yaitu di sini untuk input outputnya itu tidak ada send return, dan itu sangat mengganggu sekali saat kita bawa ke studio ataupun live yang menggunakan ampli dari panggung itu ya, dari sana, soalnya dari sana itu aduh. Di rumah mungkin kita sudah dapat trik yang sesuai, kita menggunakan trik yang sesuai, suaranya udah sesuai dengan brand kita, pakai speaker monitor udah sesuai, udah bagus. Tapi ketika dinyalakan ke ampli yang ada di studio, pasti langsung berbeda. Mungkin teman-teman yang lain juga merasakan seperti itu. Pasti berbeda, karena ya memang secara logika jadi rusak suaranya, karena memang di sini sudah ada captionnya, terus outnya masuk ke input dari PM, otomatis jadi double ampli di sini dengan yang di studio. Jadi itu akhirnya membuat suaranya jauh berubah. Jadi kita harus butuh lebih waktu lama lagi untuk men-setting lagi. Saya udah coba beberapa, mungkin tips ini bisa digunakan ya. Pertama itu saya matikan caption di sini. Yang pertama itu saya menggunakan caption yang clean. Terus saya colokin, ternyata memang berbeda, tapi ada sedikit perubahan di EQ-nya, saya rubah sedikit. Atau yang kedua mungkin dimatikan di caption di sini, dimatikan. Kita nggak pakai caption, langsung pakai ampli. Tapi tetap suaranya berbeda dengan yang sesuai dengan yang kita klik pas di kamar atau pas di rumah, pasti berbeda karena yaitu ada double ampli itu.
dan itu jadi masalah, itu jadi kendala yang lumayan mengganggu, karena pas kita take udah bagus, pas mau main di panggung atau di studio beda banget. Dan itu ya paling kita ngandelin cuma dari EQ, kita ngandelin EQ di sini sama di sana, cuman ya itu kita jadi butuh waktu lagi buat nge-tweak lagi yang sesuai yang kita lakukan. Itu yang ya menurut saya sih sangat-sangat mengganggu. Mungkin yang lebih mahal lagi ada yang sendirinya itu yang lebih nyaman, bisa langsung dipakai di semua tempat, di panggung, di studio itu bisa langsung dipakai. Itu. Terus yang kedua ini tidak ada pilihan efek wah di sini. NUX MG400 itu tidak ada pilihan efek wah. Dan ininya yang ketiga ya, ini ya, ininya apa namanya, sangat rendah. Jadi sensitivitas naik turunnya itu sangat rendah. Jadi untuk menggunakan sini udah ada wahnya, wah bawaan, dan tidak bisa dirubah, tidak ada pilihannya, hanya aktif atau enggak gitu ya. Dan itu sangat rendah, jadi kerasa banget kurang. Karena sebelumnya saya menggunakan efek yang Valetron GT100 itu udah ada wahnya, pilihan wahnya, baby cry mau Fox mau apa itu udah ada di situ. Terus ininya bagus, jadi sensitivitas naik turunnya itu kerasa banget, makanya jadi lebih nyaman. Kalau ini benar hampir saya bilang nggak bisa pakai kalau untuk main-main wah itu nggak worth it lah gitu. Jadi ya itu yang pertama itu nggak ada senditernya, itu jadi kesusahan saat di studio atau di live di panggung. Yang kedua, sensitivitas dari pedalnya ini kecil sekali, terus dia itu tidak ada efek wahnya. Mudah-mudahan sih nanti ada ya, ada updatean lagi dari firmware-nya NUX, mudah-mudahan ada. Sebenarnya juga ada dari update yang terbaru, tapi memang belum ada sih. Kemarin terbaru itu hanya tambahan caption ampli apa gitu, saya lupa. Ada beberapa fitur tapi tidak ada pilihan untuk wahnya. Baik, jadi itu saja yang mungkin bisa saya share hari ini penggunaan NUX MG400. Mungkin bagi teman-teman yang lain yang sudah menggunakan juga, silahkan bisa di komentar, kita bisa berdiskusi pengalamannya, kita bisa sharing, mungkin yang pernah bermasalah apa, terus solusinya apa, mungkin kita bisa sharing. Baik, terima kasih, mungkin itu aja. See you.